Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Are you okay this morning? I hope you will be okay. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar IPS kembali. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPS pagi ini adalah karakteristik kependudukan. Apa tujuan kita belajar karakteristik kependudukan? Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengetahui persebaran penduduk yang tidak merata, siswa dapat mengetahui masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, dengan memahami pertumbuhan penduduk, siswa dapat mengetahui tingkat kelahiran dan kematian di Indonesia. Karakteristik kependudukan terbagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, kepadatan penduduk. Yang ketiga, persebaran penduduk. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Oke, akan kita bahas yang pertama, jumlah penduduk. Sebelumnya kita akan mengetahui pengertian dari penduduk. Penduduk adalah semua orang yang tinggal pada suatu wilayah yang terkait dengan aturan-aturan yang berlaku serta berinteraksi secara terus-menerus. Jumlah penduduk di Indonesia selalu didata melalui sensus penduduk yang diadakan 10 tahun sekali. Yang kedua, kita masuk ke kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak sama. Ini tergantung jumlah penduduk yang mendiami wilayah. Untuk menghitung kepadatan penduduk suatu wilayah, dilakukan pembagian antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang didiami. Yang ketiga, kita masuk persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Sebagian besar mereka tinggal di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ada beberapa faktor penyebab penduduk memilih tinggal di Pulau Jawa. Yang pertama, Pulau Jawa memiliki tanah yang relatif subur. Yang kedua, pusat pemerintahan atau ibu kota negara terletak di Pulau Jawa. Yang ketiga, kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan relatif lebih banyak. Yang keempat, sarana kehidupan lebih lengkap. Persebaran penduduk tidak merata mengakibatkan kepadatan penduduk tidak seimbang. Hal ini dapat menimbulkan masalah di antaranya tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran, dan meningkatnya tingkat kriminalitas atau kejahatan. Selanjutnya yang keempat, kita masuk pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu wilayah yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi. Kita masuk ke kelahiran. Kelahiran adalah kelahiran bayi yang hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka tertentu. Faktor penunjang kelahiran. Yang pertama, kawin pada usia muda. Yang kedua, adanya anggapan banyak
anak banyak rezeki. Yang ketiga, adanya anggapan banyak anak dapat membantu pekerjaan orang tua. Yang keempat, anak merupakan penerus keturunan terutama laki-laki. Di samping faktor penunjang kelahiran, ada juga faktor penghambat kelahiran. Yang pertama, adanya pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, timbulnya kesadaran terhadap penundaan usia kawin. Yang ketiga, semakin bertambah banyaknya wanita pekerja atau wanita karir. Yang keempat, adanya aturan pemerintah mengenai pembatasan tunjangan pegawai negeri bagi anak-anaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kematian. Kematian adalah keadaan di mana hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Beberapa faktor penunjang kematian, di antaranya fasilitas kesehatan belum memadai, masyarakat kurang memperhatikan masalah kesehatan, lingkungan yang tidak sehat, kecelakaan di jalan, wabah penyakit, bencana alam, dan peperangan. Faktor penghambat kematian. Yang pertama, fasilitas kesehatan lengkap dan modern. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu kedokteran. Yang ketiga, masyarakat memahami hidup sehat. Yang keempat, negara dalam keadaan aman dan damai. Demikianlah pembelajaran kita tentang karakteristik kependudukan. Untuk lebih paham, Ananda juga bisa membaca bukunya halaman 14 sampai halaman 16. Untuk latihan, Ananda mengerjakan Ayo Berlatih halaman 17 yang ada di buku paketnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.